alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dan juga kelancaran untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ayo, siapa yang memimpin doanya? Pimpin teman-teman. Jaga pada orang menit gak doa mulai. Membacakan dulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, setelah kalian menyimak penjelasan guru melalui PowerPoint, diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian dan juga tujuan wawancara secara lisan dengan benar. Nah, yang kedua, setelah diberikan contoh, kalian mampu mengidentifikasi unsur-unsur wawancara secara tepat. Dan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, kalian nanti mampu menyusun minimal 3 pertanyaan terbuka dan 2 pertanyaan tertutup yang relevan dengan topik musisi Indonesia. Dan yang terakhir atau yang keempat, melalui kegiatan role-playing ini adalah bermain peran, kalian nanti mampu mempraktikkan wawancara sederhana dengan sopan, santun, dan bahasa yang lembut sesuai dengan peran yang diberikan. Sekarang, guru mau menanyakan ke kalian pernah nggak menonton acara televisi atau YouTube yang menampilkan sebuah wawancara? Nah, kira-kira yang kalian lihat itu tentang apa? Wawancara. Ditanya tentang apa? Terkait apa? Bencana, kecelakaan dan lain sebagainya ya. Nah, terus di sini kan topik yang akan kita pelajari terkait dengan wawancara itu kan musisi Indonesia. Nah, misalnya kalian itu ketemu dengan musisi Indonesia yang terkenal, apa saja yang ingin kalian tanyakan? Bisa kalian lihat konser, nah terus ketemu musisinya, setelah selesai kalian diberi kesempatan untuk bertemu dengan musisi. Nah, apa yang kalian ingin tanyakan? Terkait apa? Terkait musik. Oke, terus apa lagi? Terkait apa? Hanya musik saja.
ya. Nah, sekarang tadi ini adalah pengertian dari wawancara. Apa sih wawancara? Nah, wawancara itu adalah sebuah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi tertentu. Ya, jadi pewawancara itu yang mencari informasi. Nah, kalau narasumber ini yang memberikan informasi. Ini adalah unsur-unsur wawancara. Nah, unsur-unsur wawancara ini terdiri dari lima. Yang pertama ada wawancara. Wawancara itu penting karena yang akan mencari sebuah informasi dan terjadinya sebuah wawancara. Berarti artinya pewawancara. Wawancara ini orang yang mengajukan pertanyaan. Dan tadi yang sudah dibahas narasumber tadi orang yang memberikan informasi. Kemudian ada pertanyaan. Jadi kalau kalian mau bertanya itu harus menyiapkan sebuah pertanyaan. Yang tidak kalah pentingnya lagi yaitu ada topik apa yang akan kalian angkat. Topik ini apa sih? Topik ini adalah sebuah pokok pembahasan utama yang akan kalian jadikan untuk berwawancara dengan narasumber. Terus kalian yang menyusun pertanyaan. Nah, terus yang terakhir atau yang kelima itu ada tempat dan waktu. Jadi tempatnya di mana, waktunya kapan. Nah, waktu dan lokasi pelaksanaan wawancara juga harus jelas. Ya, sebenarnya. Yang selanjutnya itu adalah langkah-langkah melakukan wawancara. Nah, langkah-langkah ini terdiri dari 6 langkah-langkah. Yang pertama, menemukan topik wawancara. Topik wawancara kita hari ini apa? Terkait tentang apa? Betul, sisi Indonesia. Terus yang kedua, menentukan narasumber. Jadi kita harus mencari narasumber yang memberikan informasi kepada wawancara. Terus yang ketiga ada menyusun daftar pertanyaan. Apabila sudah ditemukan, kemudian narasumbernya sudah dicari, lalu kita menyusun sebuah pertanyaan. Dan yang keempat, yang paling penting, ketika kita mau berwawancara, kita harus sopan kepada siapapun kita bertemu, kita harus sopan. Nah, bentuk berkatalah yang sopan. Kemudian yang kelima itu adalah mencatat jawaban narasumber. Jadi kalau kalian tanya ke narasumber, kalian harus mencatat jawaban dari narasumber. Terus yang keenam, yang terakhir, kalian menyusun laporan hasil wawancara. Jadi yang keenam ini poin yang terpenting karena dari kalian mencari tadi sudah lengkap. Kemudian kalian menyusun laporan hasil dari wawancara. Kemudian di sini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan di sini ada pertanyaan terbuka dan juga ada pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka di sini itu jawabannya bisa panjang, detail atau bervariasi yang dimana itu berhak untuk disebarluaskan. Jadi Pak Kim itu berhak tahu. Jadi jawabannya sangat jelas, sangat detail. Yang contohnya yang pertama seperti apa alasan Anda untuk memilih menjadi seorang musisi, kemudian bagaimana pengalaman Anda, menurut Anda apa tantangan terbesar dalam menekuni suatu bidang musik, terus ada apa harapan Anda terhadap perkembangan musik Indonesia ke depannya, siapa sosok saat ini menginspirasi perjalanan musik Anda. Ya, ini terkait dengan pertanyaan terbuka. Kemudian di sini ada contoh pertanyaan tertutup. Nah, contoh pertanyaan tertutup di sini yaitu jawabannya biasanya singkat, hanya ya dan tidak. Itu hanya narasumber saja yang tahu dan tidak ingin terlalu dijelaskan oleh berbagai seperti itu. Contohnya ya, apakah Anda senang pada aktivitas seni hari ini? Terkadang yang menjadi posisi itu kan ada yang suka, ada yang tidak. Makanya itu jawabannya itu sangat bagus. Terus yang kedua, apakah musik adalah sebuah cita-cita Anda sejak kecil? Terkadang cita-cita di masa kecil tidak sama dengan cita-cita di masa depan. Kemudian yang ketiga, apakah lagu yang dibawakan tadi ciptaan Anda sendiri? Kemudian yang keempat, apakah Anda lebih suka tampil solo daripada berkelompok? Terus yang terakhir, apakah Anda berencana membuat album? Jadi ini sifatnya sifatnya sangat privacy. Dijelaskan atau diberikan pembelajaran seperti itu ya. Terus yang tidak kalah penting juga etika saat melakukan wawancara.
tugas nanti wawancara tentang topik yang diambil apa, terus kalian mau menemukan sumber, maka kalian harus sopan, menemuinya dengan sopan. Terus yang kedua, gunakan bahasa yang baik dan jelas. Nah, bahasanya itu harus baik, nggak boleh kata-kata yang terlalu kasar. Oke? Terus yang ketiga, gunakan dengan sesama. Jadi kalian harus menggunakan dengan sesama. Nah, jangan memotong pembicaraan sebelum orang lain itu berhenti saat berbicara. Ya, jangan suka memotong pembicaraan kalau orang lain belum berhenti berbicara. Terus yang kelima, ucapkan terima kasih itu jangan lupa. Ya. Apapun yang kalian diberi ataupun kalian minta tolong ini sebelumnya kalian harus mengucapkan terima kasih. Dan dari wawancara. Nah, terus ada pertanyaan yang sudah sampaikan tadi sudah jelas apa belum? Sudah jelas. Apa mungkin merasa kesulitan saat menjelaskan materi? Bisa dipahami semuanya? Oke, kalau bisa dipahami, selanjutnya kalian membentuk kelompok menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok nanti ada 7 siswa. Ya. Nah, sekarang yang sini, yang sebelah kanan ya, sebelah kanan sini kelompok 1. Sebelah kiri kelompok 2. Ya, hari ini kita akan bermain peran terkait dengan topiknya yaitu musisi Indonesia. Ya. Nah, sekarang kalian diskusi dulu bersama kelompok kalian. Kira-kira siapa yang jadi narasumber, terus yang jadi pewawancara, moderator dan juga penonton. Ini nanti jangan lupa dipasang ya, dibuka dulu. Jadi wawancara, narasumber, moderator, penonton. Ya, dipakai. Siapa yang jadi narasumber? Kita ada dulu, kita ada sini. Untuk tipe kita ada dulu. Moderator dulu. Kita ada dulu. Terus ini, salah satu pakai ini. Ya, semua peran sudah terbagi ya, dan itu teksnya. Kemudian kalian menyiapkan pertanyaan terbuka dan juga pertanyaan tertutup. Ya, pasang di tanggal. Sudah? Oh ya, sih. Benar. Di sini ada juga LKPD yang harus kalian kerjakan bersama dengan kelompok kalian. Nah, nanti tugasnya LKPD ini dikerjakan ketika kalian mengamati kelompok lain yang sedang tampil. Ya, misalnya kelompok 1 ini tampil ke depan, bermain peran. Dan kalian kelompok 2 tugasnya itu mengamati teman kalian yang sedang bermain peran, melakukan sebuah wawancara. Begitu juga dengan kelompok 1, ketika kelompok 2 nanti masuk ke depan, maka kalian mengamati. Dan jangan lupa didiskusikan bersama dengan kelompok kalian. Ketika sudah selesai nanti dikumpulkan. Oke? Sudah siap semuanya? Kelompok 1 sudah siap? Sudah siap. Nah, kalau kelompok 1 sudah siap, sekarang maju untuk moderatornya. Nah, untuk penonton, kalian bergabung menjadi satu. Kamu berdiri sini, kamu berdiri dulu narasumbernya sama pewacaranya di sini. Nah, untuk
Nah, terus masih di sini. Nah, nih. Terus beratnya masih di depan. Suaranya siapapun yang bermain peran, kalian suaranya agak keras tapi gak usah keras-keras, pokoknya bisa didengar karena nanti untuk mengisi LKPD. Oke, siap? 1, 2, 3, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar bersama tentang tokoh-tokoh Indonesia yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Yang kita akan membicarakan tokoh inspirasi oleh Alexander. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Sekarang wawancara menanyakan ke narasumber posisinya.
Moderatornya maju. Jangan balik dulu. Nah, bicara dong. Terima kasih banyak gue yang sadar atas inspirasinya. Dari perbincangan ini kita belajar bahwa kerja keras, rasa sedih dan rasa bangga pada budaya Indonesia bisa membawa kita dikenal di banyak dunia. Semoga semakin banyak generasi muda yang mengikuti jejak Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat teman-teman. Oke, sekarang kelompok 2. Nanti itu diskusinya sama kelompok 1. Tidak pas nanti. Yuk, maju dulu. Kelompok 2 yang berperan sekarang maju. Boleh kamu balik ke dulunya. Mari. Ayo. Oh iya sih. Memang betul. Sini, kamu siap-siap di sini. Ayo, siap-siap di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tantangannya adalah bagaimana mengemas budaya lokal agar bisa diterima pesawat internasional tanpa kehilangan identitas aslinya. Prosesnya berawal dari riset di Jailolo, Maluku Utara. Saya bertemu masyarakat setempat dan belajar tarian tradisional mereka, lalu mengolahnya menjadi tarian kontemporer yang dapat berangkat pada tradisi. Jangan pernah takut bermimpi dan jangan melupakan budaya sendiri. Seni biasa menjadi jalan untuk membawa nama Indonesia ke dunia. Apakah Anda lahir di Jepang? Ya, benar. Apakah Anda pernah mengambil jalan kuliah bersama Anda? Ya, saya ikut dalam kur konser proyek
tahun 2001. Apakah kalian ya, karya itu juga dikembangkan di berbagai negara, termasuk Eropa dan Amerika. Apakah ada memiliki sumber kasus sendiri? Ya, saya memiliki konten dompet. Apakah seni dari tradisional masih berpengaruh dengan karya-karya? Ya, sangat berpengaruh. Hampir semua karya saya menerapkan pada tradisi lokal. Biasanya selama kembali teman-temannya sudah menentukan. Oke, baik, karena tadi kalian sudah mengamati dan melihat beberapa teman kalian yang maju berperan melakukan sebuah wawancara dan jadi narasumber, jadi wawancara wartawannya, moderator dan juga penonton. Guru mengucapkan terima kasih dan sekarang kalian kerjakan kembali kerja kalian bersama dengan kelompok kalian apa yang kalian amati dari kelompok yang maju tadi. Ya, ini kan ada petunjuk kerjanya. Nah, sekarang dikerjakan bersama kelompok kalian, diskusi dulu. Setelah itu, setelah selesai nanti bisa maju ke depan bersama dengan kelompok kalian menyampaikan sebuah tanggapan kalian kepada kelompok yang maju tadi. Yuk, sekarang diskusikan dulu, boleh berkelompok. Isi yang kelompok berjalan dulu. Nah. Nanti kalian berdiskusi. Merasa kesulitan, kalau bisa jangan susah tapi ada alasannya. Alasannya seperti itu. Tulis tapi kapan? Soalnya kalian diskusi menyampaikan apa yang kalian lihat dengan kalian berarti kelompok yang maju dan besar. Halo, sini ikut aku nih menyampaikan. Merasa kesulitan.
Boleh dari kelompok 1 atau kelompok 2 dulu yang menyampaikan pendapatnya kepada kelompok yang nanti. Kalau sudah kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah belum? Nah, kalau sudah, kelompok 1 boleh maju. Kelompok 1 semua kelompoknya boleh maju menyampaikan pendapat kalian ke kelompok 2 terkait tadi bermain peran. Ya, yang coba berdasarkan. Kelompok 2 mendengarkan pendapatnya kelompok 1 terkait dengan kalian tadi saat maju wawancara. Mari biar diterima. Dengarkan kelompok ini. Nah, itu jadi kelompok 1 berpendapat bahwa kelompok 2 itu sudah menyusun pertanyaan dengan baik. Terus yang kedua, terus yang ketiga, terus
Sudah. Jadi masukannya dari kelompok 1 ke kelompok 2 itu dikatakan sudah baik. Kalau kalian tadi majukan sudah baik. Ini sama apa kelompok 1 kalian? Kenapa? Makasih ya atas pendapatnya. Oke, sekarang yuk lanjut kelompok 2. Jadi dari kelompok 2 tadi masukannya sudah bagus, tapi ada satu yang menjadi PR buat kalian, yaitu suara kalian kurang keras, jadi kurang terdengar di kelompok 2. Seperti itu ya. Ya, mau sama nama sama kelompok 2 terus pendapatnya sudah diberikan. Masih kelompok 2 karena sudah memberikan pendapat pada kami yang sudah berperan. Oke, sekarang dulu semua. Baik anak-anakku semuanya, karena pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai, kita simpulkan bersama-sama apa yang telah kita pelajari hari ini, apa yang telah kita dapatkan hari ini. Ayo, ada apa aja dalam langkah-langkah melakukan wawancara? Apa saja? Dibaca? Ya, menemukan topik wawancara. Topik kita hari ini apa? Musisi Indonesia. Musisinya lagi ada siapa aja? Ada Joy Alexander dan Eko siapa? Eko Supriyanto. Nanti Joy Alexander tadi sebagai seorang musisi dan juga Eko Supriyanto sebagai menari, ya seni, ya di bidang seni. Nah, yang pertama tadi topik, terus yang kedua menentukan narasumbernya yang telah kalian sebutkan tadi. Terus yang ketiga menyusun daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan tadi ada berapa? Dua, apa aja pertanyaan apa? Tertutup dan pertanyaan. Pintar. Terus yang keempat melakukan wawancara harus dengan apa? Ada sopan. Dan yang kelima mencatat jawaban dari narasumber. Dan yang terakhir ya menyusun laporan hasil dari wawancara. Nah, untuk kegiatan hari ini apa yang kalian merasa sulit dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Senang, baik. Kalau gitu sekian dari diskusinya. Apabila ada kurang-lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.